Mau ikut kegiatan yang santai, asik luar biasa. Retret, ayo kita retret, yo ayo kita retret. Kumpul saudara, memuji dan sembah Tuhan. Retret, ayo kita retret, yo ayo kita retret. Asik-asik kita retret. Kami siap menerima firman-Mu. Renungan pagi ini yang memberkati kami. Terima kasih atas segala berkat-Mu, segala pujian syukur ku persembahkan bagi-Mu. Shalom saudara-saudara, saya ucapkan selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara semuanya. Mari kita satu dalam doa untuk menerima firman di pagi ini. Ucapan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk pagi yang baru hari ini. Itu sebabnya kami rindu mendengar kembali firman-Mu disampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi hari ini yaitu, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Nah, saudaraku yang dikasih, itu terambil dari Yohanes pasal 21 ayat yang kelima. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat tadi itu merupakan pertanyaan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dan di balik pertanyaan itu, saudara, ada makna rohani yang sangat dalam. Konteksnya adalah para murid kembali ke pekerjaan lama, menangkap ikan. Mereka bekerja semalaman menangkap ikan, tetapi hasilnya nol, tidak mendapat apa-apa. Ini menggambarkan kondisi banyak orang percaya hari ini. Sibuk, bekerja keras, melayani, tetapi hasilnya kosong semata-mata. Dan di tengah kondisi itu, Yesus datang dan bertanya, apakah kamu punya lauk pauk? Nah, saudaraku, hal yang kita renungkan pertama, Tuhan menyadarkan kekosongan kita. Jawab murid kepada Tuhan Yesus tidak ada. Ini adalah pengakuan yang jujur. Seringkali kita terlihat kuat, tetapi sebenarnya lelah. Terlihat penuh, tetapi sebenarnya kosong. Terlihat berhasil, tetapi tanpa damai sejahtera. Tuhan Yesus tidak bertanya karena ia tidak tahu, tetapi karena ia ingin membawa mereka pada kesadaran. Apakah hidup rohani kita sedang penuh atau kosong? Apakah pelayanan kita masih berisi atau hanya rutinitas? Kesadaran akan kekosongan adalah awal terjadinya pemulihan. Yang kedua, saudara, usaha tanpa Tuhan menghasilkan kesia-siaan. Para murid adalah nelayan berpengalaman. Mereka tahu caranya menangkap ikan, tetapi saudara, semalaman mereka bekerja menangkap ikan, tidak mendapat apa-apa. Ini mengajarkan keahlian tanpa Tuhan tidak menjamin hasil. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam kehidupan kita, pelayanan tanpa Tuhan itu kosong. Pekerjaan tanpa Tuhan itu melelahkan. Studi tanpa Tuhan juga menjadi kering. Kita bisa sibuk tetapi tidak berbuah. Yang ketiga, saudara, Tuhan datang di saat kita kosong. Yang indah adalah Yesus datang pagi-pagi benar saat mereka lelah dan kecewa. Inilah sifat Tuhan. Ia datang saat kita gagal. Ia mendekat saat kita kosong. Ia tidak meninggalkan kita.
Yesus tidak memarahi mereka. Ia tidak berkata, salah kamu kembali. Kenapa kamu kembali ke pekerjaan yang lama? Salahlah itu. Tetapi ia bertanya dengan lembut, Tuhan, kita adalah Tuhan yang memulihkan, bukan Tuhan yang menghukum. Yang keempat, saudara, ketaatan membawa pemulihan. Setelah itu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Secara logika, mereka sudah mencoba. Mereka ahli di bidang itu, tetapi mereka taat. Dan hasilnya, jala penuh ikan. Pelajaran penting, terobosan terjadi bukan karena usaha tambahan, tetapi karena ketaatan pada firman Tuhan. Kadang Tuhan hanya minta, ubah arah sedikit. Taat pada saat yang sederhana. Percayalah kepada suaranya. Ketaatan kecil bisa menghasilkan berkat yang sangat besar. Yang kelima, saudara, Tuhan bukan hanya memberi, tetapi sudah menyediakan. Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat ikan sudah tersedia di atas bara api. Roti pun sudah ada. Artinya, Yesus bukan hanya memberi hasil, tetapi ia sudah menyediakan terlebih dulu. Ini luar biasa, saudara. Saat kita merasa tidak punya apa-apa, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan. Kita sering fokus pada apa yang tidak kita punya, padahal Tuhan sudah menyiapkan berkat-Nya. Yang keenam, saudara, pertanyaan Yesus masih relevan hari ini. Apakah kamu mempunyai lauk pauk? Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah hidupmu penuh dengan damai? Apakah hatimu penuh sukacita? Apakah pelayananmu berisi kuasa Tuhan? Jika jawabnya tidak ada, itu bukan akhir, saudara. Itu adalah awal perjumpaan dengan Tuhan. Sebagai ilustrasi, seorang pelayan Tuhan sangat sibuk melayani. Jadwalnya penuh, pelayanannya banyak. Tetapi suatu hari ia berkata, saya lelah dan saya merasa kosong. Sampai akhirnya ia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau bukan hanya pelayanan. Sejak saat itulah pelayanannya berubah, bukan lebih sibuk, tetapi lebih bermakna dan berkuasa. Sebagai penutup, saudara, pertanyaan Yesus sangat sederhana, tetapi sangat dalam artinya. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Hari ini mari kita jujur, jika kosong datang kepada Tuhan, jika lelah kembali kepada Tuhan, jika kering carilah hadirat Tuhan. Karena itu, saudara, hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan hidup kita. Mari kita satu di dalam doa, saudaraku. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, Engkau melihat hati kami. Jika hari ini kami kosong, lelah dan kering, kami datang kepadamu. Ampunilah kami jika kami mengandalkan kekuatan sendiri. Ajarlah kami untuk taat dan bergantung kepada Tuhan. Isi kembali hati kami dengan damai, sukacita, dan kuasa-Mu. Pulihkanlah hidup kami dan pelayanan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Terima kasih atas segala